Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Di kesempatan kali ini beberapa waktu kita nggak bikin video ya karena banyak kegiatan yang harus kita laksanakan sehingga saya tidak buat video gitu. Oke teman-teman, kali ini kita akan buat lagi rekomendasi buat teman-teman yang akan komunikasi satelit. Jadi buat teman-teman yang mau komunikasi satelit, ini HT khusus buat teman-teman yang komunikasi satelit. Jadi kalau mau cari HT yang murah sampai yang kelas menengah ya, bisa. Ini nanti kita akan rekomendasikan buat Anda semua. Di sini saya sarankan kita menggunakan 2 HT ya. Tapi kalau 1 HT juga nggak masalah, tapi lebih baik 2 HT karena lebih mudah kita untuk bisa mendengarkan komunikasi kita dengan baik. Artinya kita bisa mendengarkan suara sendiri dan bisa mendengarkan suara lawan secara bergantian tanpa harus kita kehilangan komunikasi kita. Karena kalau kita tidak bisa mendengarkan suara kita sendiri di satelit, artinya kita selalu berusaha ingin masuk padahal kita sudah masuk ya. Ternyata kita nabrak teman-teman yang lain yang sedang komunikasi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa saya menyarankan untuk Anda yang mau komunikasi satelit pakai 2 HT supaya Anda tidak numpuk-numpuk, kecuali pada saat emergensi atau situasi darurat 1 HT cukup karena di situ adalah bagaimana kita yang menjadi fokus utama untuk mengirim berita sehingga tidak ada rekan-rekan lain yang menggunakannya. Tapi sebelum kita mau mengutarakan satu persatu HT-nya, kita ngopi dulu ya teman-teman ya. Kita ngopi dulu. Oke, sebentar. Oke, alhamdulillah udah seruput kopinya. Sekarang kita langsung mulai dari HT-HT yang akan kita rekomendasikan buat teman-teman. Di sini ada HT untuk transmit atau TX, di sini ada HT untuk RX atau receive. Karena ini satelitnya sangat jauh dari tempat kita berpijak. Paling dekat itu ya 700 kilo atau 600 kilo dari kita ya, atau 400 kilo ya, satelit ISS itu paling dekat 400 kilo kalau di atas kepala kita. Tapi kalau di jauh di ujung utara atau timur atau barat ya, itu paling jauh bisa sampai 6.000 kilo, 4.000, 5.000, dan 3.000 atau 2.000 ya. Sehingga posisinya sangat jauh sekali, sehingga perlu radio yang RX-nya bagus ya. Jadi di VHF ataupun di UHF. Jadi semuanya harus kita persiapkan. Selain bagus, RX-nya harus selektif karena tidak bisa mereceive semua frekuensi sehingga banyak splateran, dan artinya juga banyak RF clear yang masuk sehingga receive-nya menjadi budak. Oke, mari kita langsung simak berikut ini radio apa saja yang kita akan gunakan untuk komunikasi satelit, mulai dari yang biasa, yang termurah sampai yang medium. Yang mahal enggak, yang medium, karena yang mahal itu mesti merek Jepang ya. Kita nggak pakai merek Jepang, kita pakai merek biasa aja. Oke, dimulai dari RX dulu teman-teman ya. Kita mulai dari RX dulu ya. Di sini sang Jawara RX ya, pokoknya RX-nya paling bagus itu adalah Fastcom UV88. Bisa Fastcom UV88 atau TYT UV88. Itu sama aja teman-teman ya. Ini RX-nya paling mumpuni karena dia selain peka, dia juga receive-nya selektif ya. Ini udah saya review dan tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena Fastcom UV88 ini cukup mumpuni untuk RX ya. Tapi kalau dipakai TX bisa juga, tapi kalau ke satelit dia modulasinya nggak terlalu kencang ya teman-teman. Nah, ini dia 5 watt ya, Fastcom UV88 ini 5 watt. Dan di sini belum Type-C, belum ada charging Type-C, nggak ada masalah karena kita komunikasi satelit nggak terus-terusan. Waktunya singkat sehingga nggak perlu pakai charging Type-C atau charging yang ya untuk HP gitu, nggak perlu, nggak apa-apa karena
kita komunikasinya tidak sering kalau kita di terestrial ya. Kalau satelit cepet aja ya. Oke, ini adalah Fastcom UV88. Anda bisa juga pakai TYT UV88 atau Anda pakai Retevis ya, RT85. Oke, kita tinggalkan. Ini erek paling bagus. Kemudian ada juga yang kedua. Di sini saya sarankan untuk Anda menggunakan Baofeng UV9R Plus New. Bentuknya kayak gini teman-teman ya. Jadi UV9R itu banyak sekali ya, tapi ini yang Plus New ya, seperti ini bentuknya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa ini adalah Baofeng UV9R Plus New, bentuknya seperti ini. Ini sama dengan Fastcom dan Escom. Jadi tapi ini downgrade. Dia hanya 5 watt dan juga belum Type C sebenarnya. Ini belum Type C, tapi ini saya ganti baterainya punyanya Baofeng yang lain. Ada Baofeng yang lain yang baterainya sama. Saya pasang di sini teman-teman. Jadi ya ini sudah saya jadikan Type C. Jadi sudah oke untuk Baofeng yang satu ini ya. Jadi bisa gantian teman-teman. Jadi kalau misalnya saya mau ke sini ya saya lepas, saya pasang ke sini ya, nggak ada masalah. Jadi bisa gantian. Nah, kemudian yang ketiga ini juga Fastcom UV98. Ini bisa dipakai TX teman-teman, tapi saya sarankan ini dipakai untuk RX saja. Kalau pakai TX ya bagus juga sih, tapi suaranya agak kecil ya. Powernya besar memang 10 watt. Cuman saya sarankan untuk RX bagus ya. Dan ini kalau untuk komunikasi satu radio, ini yang saya sarankan ya teman-teman. Kalau pakai satu radio, saya sarankan pakai Fastcom UV 98 atau Escom FC10 Pro. Jadi dua radio ini sama persis. Dan dua radio ini RX-nya sama kuatnya. Dan bagi teman-teman kalau komunikasi satu radio bisa pakai ini. Cuman ya itu tadi saya bilang, kalau satu radio itu kalau Anda di satelit maka Anda tidak bisa dengar suara sendiri, sehingga kadang-kadang kita penasaran pingin mau masuk padahal ada teman-teman lagi komunikasi ya. Jadi sebaiknya pakai dua radio. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan untuk rekomendasi kita untuk TX. Ya, sekarang kita ambil TX-nya dulu ya. Tadi RX sudah, sekarang TX. Nah, TX ini kita mulai dari yang terbaik dulu, yang terbaik. TX terbaik di satelit itu adalah Wercom WR88 Plus Spot Radio ya. Ini yang terbaik teman-teman. Jadi kalau Anda menggunakan Wercom ini, meskipun powernya besar, ini minim harmonik ya, minim harmonik, sehingga ketika kita mancar dengan ini, kemudian kita RX-nya pakai ini, Fastcom, ini nggak ada masalah biarpun antenanya nempel ya. Jadi band yang berbeda maksud saya, tapi kalau frekuensi sama ya tetap aja ya. Tapi kalau band berbeda antara UHF dan VHF itu nggak ada masalah teman-teman. Jadi ini sangat bagus sekali untuk Wercom WR88 Plus Spot Radio. Audionya juga kenceng banget, pulen, dan cukup oke kalau kita pakai untuk komunikasi di satelit tentunya. Kemudian ada yang berikutnya lagi WR88 Plus. Jadi di bawahnya dari Sport. Ya, sebenarnya sama aja ya, cuman karena Sport ini punya fitur yang lebih banyak, bisa airband, bisa beberapa band ya. Tapi karena kita menggunakan untuk satelit kan kita hanya butuh dual band saja ya, VHF dan UHF. Udah cukup. Kita pakai yang WR88 Plus ini udah cukup. Ditambah yang Sport lebih cukup lagi ya teman-teman. Dan enaknya lagi karena ini adalah sudah waterproof, sehingga ketika dia hujan-hujanan nggak ada masalah. Kita di luar ya mancar dengan WR88 Plus Spot Radio. Di samping itu, meskipun dia belum Type C, tapi belum ada chargernya ya, tapi dia bisa diganti, ada baterai eksternal Type C yang dijual. Jadi bisa kita beli, kita pasang di sini. Gak ada masalah teman-teman. Namanya satelit juga sebentar aja, jadi habis pakai kita cas lagi ya. Ini adalah yang terbaik untuk TX saat ini ya. Jadi dari awal pemunculannya Wercom WR88 Plus ini udah saya pakai sampai sekarang. Udah berapa tahun ya, udah lama banget ya. Jadi dari kira-kira 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini sudah saya pakai. Nah, kemudian
Selanjutnya pendatang baru yang mungkin susah dicari di Indonesia tapi ada gitu ya. Ini TID Radio TD-H8 ya. Ini sangat mumpuni juga, powernya besar, kemudian minim harmonik dan tentunya suaranya juga oke, sehingga saya juga sering menggunakan TID Radio TD-H8 atau H8 ya. Selanjutnya di sini datang Escom FC12 Pro. Nah, nanti pasti teman-teman bertanya, kenapa nggak pakai yang 20 Pro? Kenapa nggak pakai yang FC10 Pro? Karena saya bilang kalau yang FC10 Pro itu radionya agak kecil ya. Jadi mendingan pakai yang FC12 Pro. Kenapa nggak 20 Pro? Karena Escom FC12 Pro ini lebih stabil untuk wattnya antara VHF dan UHF-nya. Kalau FC20 Pro itu VHF-nya tinggi, UHF-nya dia di bawah sekali, jadi agak timpang gitu ya. Dan bodinya juga terlalu besar kalau yang FC20 Pro. FC20 Pro kalau Anda pakai untuk di darat nggak apa-apa, tapi untuk satelit ini rekomendasi untuk TX-nya. Jadi Anda pakai FC12 Pro ya. Dan ini cukup terjangkau teman-teman, jadi di antara tiga yang ada ini cukup terjangkau. Dan kalau Anda mungkin kesulitan dapat yang ini juga nggak ada masalah, menggunakan Baofeng untuk TX ya. Ini juga lumayan Baofeng ini. Di sini BFH7 ya teman-teman, BFH7. Ini wattnya memang tidak terlalu besar, tidak sampai 10 watt, hanya 8 watt. Tapi antara VHF dan UHF itu bedanya sedikit, sehingga dia VHF dan UHF itu seimbang teman-teman. Ini masih oke juga untuk yang Baofeng BFH7. Kemudian kalau misalnya pingin yang lebih tipis lagi, di sini ada Baofeng BFH6 yang pertama kali keluar ya. Ini juga cukup oke untuk kita gunakan untuk TX ya. Nah, ini audionya juga bagus dan oke, dan sudah saya pakai juga untuk emergensi ya. Ini untuk emergensi, ini kemudian ini udah saya pakai untuk emergensi, satu radio dengan antena ARH770. Cukup mumpuni untuk di IO86 ya. Jadi karena IO86 itu kan ereknya di UHF. Jadi radio-radio Cina itu UHF-nya peka. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Nah, yang terakhir ini tidak sampai 10 watt, hanya 5 watt. Kenapa saya pilih yang ini, GP888 ini ya, plus Motorola. Ya, ini audionya sangat kencang sekali teman-teman, enak didengarkan, audionya bersih, clear, kemudian ya clean aja gitu, jadi clean untuk mancar, enak, meskipun hanya 5 watt, ini saya pakai cukup bagus ya. Dan teman-teman juga ya mungkin harganya juga lumayan ya, karena ini layarnya udah berwarna teman-teman ya, udah berwarna layarnya, dia sudah berwarna seperti itu. Kalau yang ini tadi ya nggak warna nih, sama ini, kemudian ini juga yang BH7 ya putih seperti itu, kemudian Escom ya seperti ini. Nah, kecuali yang TID Radio H8 TDH8, nah sudah seperti ini warnanya. Kemudian ini yang WR88 plus 88 plus saja ya. Nah, seperti ini merah putih, kemudian ini yang sport. Nah, seperti itu sama aja. Dan ini kalau yang Wearcom pilih yang bukan ANC ya, teman-teman. Kemudian yang RX tadi, nah kalau RX tadi memang nggak ada yang berwarna, teman-teman. Ini RX tadi ini layarnya semuanya dot matrix semua, nggak ada warnanya ya, seperti ini aja. Tuh. Sama semuanya seperti ini warnanya, jadi nggak ada yang berwarna kalau untuk layar RX-nya ini. Dan saya kira itu teman-teman ya, mungkin ini bisa menjadi sedikit rekomendasi buat Anda, buat yang mau nyatelit. Ya kalau nggak ada di sini radionya juga nggak masalah sih sebenarnya. Anda bisa pakai radio yang lain, ya, yang tidak ada di sini nggak apa-apa. Tapi ini yang sudah saya uji coba dan ini yang sangat bagus. Di kombinasi kita menggunakan antena apa aja ini udah masuk. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang ingin komunikasi satelit. Anda bisa pilih di antara radio ini, dan ini yang di bawah adalah radio untuk TX, yang di atas adalah radio untuk RX.
Jadi tinggal silakan Anda cari aja mana sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan kemampuan dan barangnya yang ada di pasaran yang mana. Oke teman-teman, itu dia rekomendasi kita untuk Anda yang akan berkomunikasi di satelit. Dan saya perlu jelaskan ya teman-teman, kadang-kadang ada yang bertanya, untuk apa sih komunikasi satelit itu? Nah, kok hanya begitu-begitu aja? Nah, begini teman-teman ya. Jadi komunikasi satelit itu adalah suatu kegiatan dari amatir radio, terutama di sini adalah orari ya. Jadi bagi Anda yang mau komunikasi satelit harus punya call sign orari ya. Itu yang berlaku secara internasional tentunya. Dan di sini kita belajar ataupun kita latihan untuk komunikasi satelit adalah gunanya pada saat kita emergensi teman-teman ya, pada saat kita darurat kebencanaan, pada saat kita mungkin di situasi yang tidak ada jaringan handphone atau BTS. Misalnya waktu kejadian di Palu, saat itu semua mati, semua tidak ada yang berfungsi. Maka ketika Anda punya HT, maka kita bisa komunikasi ke satelit. Ada satelit IO86 yang setiap saat bisa difungsikan untuk kebencanaan. Jadi bisa kita lakukan komunikasi, dan satelit itu, satelit Indonesia ya amatir, itu berputar 1 jam sekali mengelilingi Indonesia tentunya dari barat ke timur. Jadi demikian pentingnya pada saat terjadi bencana teman-teman. Kemudian pada saat bencana di Semeru, saat itu akses belum ada, kita sudah bisa masuk ke sana dan kita bisa ngirim gambar melalui SSTV. Ya, kita kirim gambar SSTV melalui satelit sehingga kita tahu kejadian yang ada di sana dan situasi yang ada di sana. Dan seterusnya, ketika mungkin Anda di dalam hutan, kemudian ketika ada pesawat jatuh ataupun itu, dan di situ tidak ada handphone ataupun sinyal yang lain untuk komunikasi, maka satu-satunya kita menghubungi melalui satelit yang saat ini mungkin melintas di tempat kita pada saat situasi yang ada. Sehingga kita bisa ngirim berita ke teman-teman amatir, sehingga mereka bisa tahu posisi kita di mana. Saya tahu posisi kita ada di mana, dan itu merupakan suatu informasi penting bagi teman-teman yang mungkin setiap saat bertanya apa gunanya untuk komunikasi satelit. Ya gunanya pada saat darurat atau pada saat bencana atau keadaan darurat yang saat itu tidak ada sinyal apapun, hanya kita gunakan HT untuk nembus ke satelit. Oke, sekian saja dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tentunya sesuatu yang baik adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian saja dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kicali itu yang kindia sulu, saya Pendri, bye-bye.